Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya mau bertanya sedikit Ustaz. Oh ya, Jadi kan ada dikatakan zakat, ya. ada juga dikatakan sedekah. Oh ya, Nah, semuanya kan bermuara untuk kemaslahatan orang banyak. ya. Nah, kalau dalam fikih zakat itu suatu kewajiban, Betul. sedekah, sedekah, infak itu suatu kerelaan. Ya. Nah, sekarang perbedaan secara hakiki menurut Ustaz itu gimana? Oh ya. Itu sama kalau antara sholat 5 waktu dengan sholat sunat. Ya, Ya. Jadi kalau sholat 5 waktu ini dia menyusun. Kita lihat di gambar saya tunjuk. ya, ya, ya. Ini dia hanya menyusun ini. Ini nilai manusia. Ya. Dia menyempurnakan nilai manusia secara, ya, inti pokok dari manusia ada di sini. Inilah pergerakannya kalbu dari titik bawah sampai titik terendah. Jadi salat zuhurnya di bagian perut, salat asar bagian dada, maghribnya di leher, kemudian isya di bagian wajah, subuh di dahi. Sedangkan yang lainnya ini salat sunat. Ya, salat sunat. Untuk bisa menyempurnakan ini supaya tidak ada yang rusak, ya dilengkapilah dengan salat sunat. Ketika salat wajib itu sudah terlaksana, maka ini sudah utuh. Yang bisa menggantikan salat sunat tadi, adalah ketika kita melaksanakan salat itu mencapai ruh. Maka ruh inilah yang akan menjadikan semua yang di seluruhnya ini menjadi utuh. Kembali kepada fitrah ceritanya. Karena ruh itu tadi menjadikan melihat orang yang buta, menjadikan mendengar orang tuli, menjadikan sadar orang yang gila, menyembuhkan penyakit sopak, kerusakan pada kulit, ya, bahkan menghidupkan orang mati. Nah, itu fungsi ruh. Jadi sangat perlu untuk mendapatkan ruh itu. Ya. Artinya kalau kita mengerjakan sholat wajibnya atau sholat sunatnya, kita mengejar, ya, pencapaian kepada ruh. Nah, demikian pula dengan zakat. Zakat itu kesuciannya jiwa. Ya. Zakat itu mensucikan jiwa, isinya jasad. Sedangkan infak dengan sedekah ini menyempurnakan yang ada di badan ini, di jasad ini. Jadi harus berkaitan juga antara zakatnya dengan sedekahnya. Jadi semakin banyak bersedekah, ya. Berarti dalam mengeluarkan zakat tetap harus mengikuti atau mengacu pada ketentuan syar'i itu. Yang ditentukan dengan syar'i itu ada makna. Jadi harus tetap dilaksanakan seperti itu supaya kita mendapatkan pelajaran tentang apa yang yang akan disampaikan melalui syariat itu. Jadi tetap dilaksanakan zakatnya bagaimana harus dikerjakan supaya kita bisa memahami, oh ini yang dia maksud. Itu namanya kita membaca tanda. Saya potong dulu, Ustaz. Ya. Kenapa harus 8 golongan, Ustaz? Apa itu? Yang berhak menerima zakat itu. Ya, itu kata 8 golongan menunjukkan 8 binatang ternak yang sampai kepada kita. Kata binatang ternak itu adalah jasad kita sendiri. Ya. Jadi kalau disebutkan di situ ada fakir, ada miskin, ada apa? Ada musafir, ini semua hanya berada di sekitar ini. Siapa anak yatim, ya. Ini yang bermakna miskin, ini yang bermakna anak yatim, yang musafir yang bergerak, ibu musafir yang berjuang sama itu juga, ya. Semua itu akan menyelesaikan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Itu namanya mensucikan jiwa, disebutlah dengan zakat. Kalau mensucikan jasad namanya toharoh. Bisa dibedakan, ya, mensucikan jiwa dengan cara zakat. Kenapa mensucikan jiwa itu harus dengan zakat? Karena jasad kita ini adalah harta.
kesempurnaan pada jasad ini adalah cacatnya pada jiwa. Paham ya? Kesempurnaan pada jasad kita merupakan cacatnya pada jiwa. Oleh karena kita terima amanah. Bisa dipahami? Itu yang disebut dengan dosa. Jadi untuk bisa mensucikan jiwa, maka semua yang sempurna pada jasad kita ini harus dikembalikan kepada Allah. Bisa? Nah, ketika kita memiliki tangan yang sempurna, itu pada jiwa kita, tangan kita itu cacat. Kalau di badan kita ini tangan kita kuat, di jiwa itu lemah. Harus kekuatan yang ada pada jasad itu harus dikembalikan kepada Allah. Nah, itu yang menjadikan jiwa kita kembali suci, kembali sempurna. Jadi membayar zakat, mengeluarkan sedekah, atau berinfak itu sama dengan bertobat, sama dengan tobat. Artinya menjadikan lembah dosa ini, ya, jasad kita ini disempurnakan kembali dengan cara menyerahkan seluruh kemampuan yang ada pada jasad ini dikembalikan kepada Allah. Terus kalau yang membedakan antara fitrah, zakat fitrah sama zakat mal gimana Ustaz? Fitrah itu untuk kesucian, fitrah itu diri kita. Kalau kita baca surah 4 ayat 1, surah 4 ayat 1, ya, dari rahasia ruh dan jiwa, nah itu yang disebut dengan fitrah. Ya, itu yang saya sebut dengan zakatnya jiwa. Kalau zakatnya mal, zakatnya harta, ya, ini zakat daripada kemampuan yang ada pada diri kita ini, kemampuan dari jasad ini. Nah, jadi Allah menciptakan aku, dia keluar dulu aku, keluar adukku dari diri yang satu. Nanti setelah itu kemudian keluar dari diri yang satu itu pasangan, sehingga tercipta segala sesuatu. Nah itu yang membentuk jasad. Ya. Lalu dari diri yang satu tadi keluar aku, itu yang disebut dengan rahasia. Ketika dia mengatakan bala syahidna, nah, terhijablah dengan cahaya, disebutlah dengan ruh. Setelah ruh ditiupkan masuk ke dalam jasad, dibuat dulu keserupannya, namanya penyempurnaan jiwa. Jadi ada 3 komponen sebelum masuk ke dalam jasad, namanya rahasia, ruh, dan jiwa. 3 inilah yang tidak bisa terpisahkan, ini yang disebut dengan fitrah. Sedangkan jasadnya adalah harta atau mal, ya, zakat fitrah dan zakat mal.